Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku lagi ada di Karoseri K3 Semarang dan mungkin kalian udah tahu aku di sini bakal ngapain. Ya, jadi sore hari ini aku bakal menemui salah satu unit terbaru dan ini juga model terbaru yang diproduksi sama Karoseri K3. Ini banyak banget desain yang baru mulai dari depan, samping dan juga belakang, dan kita bakal lihat seperti apa unit dari Titanium T2 dari Karoseri K3 dan unitnya udah ada di belakang. Tepatnya di depan unit medium rimba raya ini. Dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam dan lihat seperti apa unit Titanium T2 ini. Oke, buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan kita langsung mulai ke videonya. Nah, ini dia teman-teman, unit T2 bis buatan Karoseri K3 Semarang teman-teman. Jadi unit ini lagi finishing sebelum nanti bakal dibawa ngonten dulu keluar dan kita bisa lihat detailnya secara jelas, karena untuk pencahayaan di sini itu masih agak gelap ya, agak backlight. Jadi nanti dikeluarkan dulu, kita buat konten di luar dan kita bakal review secara jelas di luar, mulai dari bagian depan, samping dan juga belakang. Dan mungkin aku bakal share sedikit info di sini sebelum kita review unitnya. Untuk unit ini kenapa namanya Titanium T2? Karena sebelumnya Karoseri K3 itu pernah membuat satu produk model bis bernama Titanium T1. Dan untuk Titanium T2 ini merupakan pengembangan dari Titanium T1. Jadi untuk desainnya ini banyak sekali yang berbeda daripada Titanium T1 sebelumnya, teman-teman. Dan kita kayaknya reviewnya bakal di luar aja nih, karena unit ini bakal dikeluarkan dulu, bikin konten di tempat biasanya. Dan sekarang ini masih proses finishing sebelum unitnya nanti bakal keluar nih. Kita tunggu aja yuk. Nah, akhirnya teman-teman, unit tronton bawang lanang Titanium T2 keluar dari Karoseri K3 nih. Nah, unit ini bakal dibuat konten dulu di tempat yang nggak bisa disebutkan tempatnya di mana. Dan ini nanti kita konten di sana, kita juga review unitnya di sana. Kita kayaknya mending cari spot dulu aja deh. Yuk kita coba cari spotnya. Jadi unit bawang lanang T2 udah keluar dari Karoseri K3 dan waktunya kita melihat secara detail bagian depan, samping dan juga belakang unit yang ada di belakang ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Jadi untuk Titanium T2 ini masih pakai tipe single glass, tapi bedanya di sini bempernya udah diperbarui, yang mana ini didesain lebih futuristik dan lebih keren lagi, karena untuk fog lampnya itu udah pakai yang model tipis dan juga minimalis. Terus untuk bagian lampunya ini masih mempertahankan pakai lampu Marco Polo G8, dan untuk sennya ini pakai sen yang flip flop teman-teman. Jadi kedipnya ganti-gantian warna kuning dan juga putih.
kalau kita face to face atau hadap-hadapan langsung sama unit ini, tampilannya kayak gini teman-teman. Nah ini kalau dilihat memang setara seperti bis HD biasa, padahal ini tipenya hampir setara dengan bis SHD. Terus untuk bagian depan ini ada variasi tambahan berupa lampu kabut yang ditempatkan di bawah unit ini dan warnanya kuning. Terus untuk lampu kabutnya itu dipasang di bracket yang menyambung ke bawah bodi. Wah keren banget ya. Gimana? Coba untuk tampilan depannya, menurut kalian ini keren atau keren banget nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Wih, ini suspensinya lagi diturunin teman-teman. Wih, bose lewat. Nah, jadi teman-teman, kenapa kok unit ini bisa ceper? Karena ini pakai sasis Mercy O500R 2542 yang gen pertama sepertinya, gen awal, dan ini udah dilengkapi sama suspensi. Untuk tipe sasis ini termasuk dalam tipe tronton, jadi ban belakangnya itu double teman-teman. Dan ini T2 pertama yang ada di Indonesia, yang pertama kali dibuat karoseri K3 juga yang pakai tipe tronton. Gimana? Keren banget kan? Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut bagian samping, di sini aku mau disclaimer dulu nih. Untuk spionnya, ini modelnya memang seperti model Jetbus 5, tapi ini ngambil konsep dari spionnya Yutong, teman-teman. Nah, bedanya kalau spionnya JB5 itu ada lampu di bagian spion tengahnya, tapi di sini K3 nggak menerapkan lampu di bagian spion ini. Terus yang baru dari T2 itu selain fog lamp tadi, selain bumper depan, itu juga model selendangnya. Di sini modelnya lebih futuristik dan juga lebih panjang. Ini konsepnya memang membentuk seperti Jetbus 5, tapi lebih dikembangkan lagi dan lebih divariasikan lagi. Terus juga ada perbedaan lagi teman-teman di bagian itu loh, atas spion. Itu namanya apa ya? Aku kurang tahu namanya, tapi itu memberikan sebuah kesan tersendiri atau memberikan ciri khas unit titanium buatan karoseri K3 ya. Itu kita anggap aja ornamen tambahan ya untuk unit di T2 ini. Terus untuk bagasinya nih, nah biasanya bagasi bis itu cuma 3, dan di sini bagasinya bagasi 4 teman-teman. Nggak kebayang panjangnya kayak apa ya unit ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, unit ini kalau dilihat dari samping itu kelihatan lebih tinggi. Nah, kelihatan lebih tinggi, kelihatan lebih panjang juga. Unit T2 ini bener-bener kacau, keren banget. King of Seasoning Elegan Bus. Nah, ini bisnya bawang lanang, garasinya ada di Temanggung. Mungkin kalian yang mau ketemu sama spesies T2 ini, kalian bisa langsung aja ke garasinya bawang lanang. Dan kemungkinan di hari Kamis tanggal berapa ya? Nanti aku tulis. Itu unitnya bakal jalan, entah jalan kemana, buat trip juga. Jadi kalian yang mau ngabadiin momen ketemu sama T2 untuk pertama kalinya, bisa langsung aja simak informasi selanjutnya ya. Nah, jadi kita lanjut lagi review. Untuk sebelah kanan ini ada lampu sebenarnya teman-teman. Di bagian depan selendang atas itu sebenarnya ada lampu, tapi karena ini waktu yang udah nggak memungkinkan, jadi sementara lampunya belum dipasang, dan nanti bakal dipasang setelah unit ini jalan dari trip itu teman-teman. Nah, ini ban double dari Mercy 2542. Kayaknya sih udah pakai velg aluminium ya guys. Cakep banget, kacau. Nah, terus apalagi nih yang baru dari T2 ini? Yang baru adalah kisi-kisi anginnya teman-teman. Kalau kisi-kisi anginnya yang dulu itu bentuknya nggak kayak gini. Dan di sini kenapa kok dibuat panjang terus ada lubang kecil? Nah, jadi karena ini mengutamakan fungsinya teman-teman. Jadi tujuan kok dibuat garis panjang dan juga miring, itu fungsinya biar angin bisa masuk dengan mudah. Karena ini posisinya yang miring, jadi angin bisa langsung masuk teman-teman. Kalau lurus itu sepertinya susah angin masuk dari sebelah kanan ataupun kiri. Jadi desainernya yang membuat T2 ini, HF Creation sama InDesign, memutuskan untuk membuat desain kisi-kisi anginnya menjadi seperti ini. Gimana? Keren juga kan ya ternyata kalau kisi-kisi anginnya dibuat seperti ini. Terus kita menghadap ke atas nih, agak ke atas sedikit. Di sini ada ornamen tambahan
ini bisa dibilang juga selendang, dan ini udah diterapkan dari unit Titanium T1 yang sekarang udah dimiliki sama SGN Holiday. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya teman-teman. Jadi untuk bagian belakangnya ini perubahannya nggak begitu banyak, tapi masih kelihatan. Di sini lampunya masih menggunakan Marco Polo G8 juga. Dan untuk bagian kaca atas itu udah tembus pandang dan membentuk kayak poligon ya. Itu apa, trapesium ya itu ya. Modelnya pokoknya seperti ini. Dan di sini juga ada perubahan lagi di bagian bumper belakangnya. Nah, ini bumper belakangnya lebih ditonjolkan daripada unit T1 karena ini terinspirasi dari mobil Rolls Royce teman-teman. Ya, mobil mewah, salah satu mobil mewah. Jadi inspirasi bumper belakang itu diambil dari situ. Terus untuk bagian kisi-kisi anginnya, nah kisi-kisi angin yang di belakang itu cuma ada 2 dan di bagian atas kap mesin. Jadi jadi kisi-kisi yang samping itu juga berfungsi untuk menambah udara karena kisi-kisi yang belakang cuma ada di bagian atas ini aja teman-teman. Itu juga ada emblem dari karoseri K3 yang dipasang pakai plat, dan di atas itu ada tulisan lagi HF Creation X in Design ya. Orang yang mendesain unit ini teman-teman, Titanium Bus. Lah itu dia. Gimana nih menurut kalian? Keren banget kan ya? Kita ambil dari sini yuk, biar kelihatan lebih cakep lagi nih unitnya. Nah ini nih desainer dari T2 nih teman-teman. Untuk interiornya kita coba intip sedikit ya teman-teman. Jadi untuk interiornya ini masih pakai interior model Jetbus 5. Untuk lover AC-nya masih pakai model Jetbus 5. Terus ini pakai nuansa terang, jadi warnanya krem. Dan untuk bagian liverynya, nah ini liverynya pun juga nggak kalah keren dari unitnya ya teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya siapa yang mendesain livery ini. Jadi liverynya ini dibuat sama Putra Tibob. Dan Putra Tibob sendiri itu sudah berpengalaman untuk membuat livery bis seperti ini. Dan ini diaplikasikan ke unit Titanium T2, jadinya keren banget nih. Itu kayaknya mau foto bareng nih. Kita coba ikut aja foto bareng di sana ya. Nah ini diposisikan teman-teman unitnya buat foto sesi biar manianya makin seneng ya. Dimiringin unitnya. Nih lihat nih yang ngoyot nih segini banyaknya. Nih sebagian udah ada yang pulang. Pesona bagasi 4, cakep banget. Jadi untuk eksteriornya kita udah lihat dari depan, samping maupun sampai ke belakang sendiri teman-teman. Dan untuk melihat interiornya, karena di sini aku belum punya izin untuk melihat langsung seperti apa interior dari unit T2 ini. Jadi kalian yang penasaran sama interior dari unit T2 bisa langsung aja mampir ke channelnya K3, dan jangan lupa di subscribe dan juga di komen absen dari daerah mana aja kalian yang menonton video ini sama videonya K3. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa aku berikan ke kalian tentang unit terbaru karoseri K3 Titanium T2 yang satu ini.
Jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan aku ingatkan lagi buat kalian yang penasaran sama interiornya, langsung aja mampir ke channelnya Karoseri K3. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.